terkait polemik yang terjadi di Masjid Baitul Jalil itu dualisme kepengurusan. Jadi pihak yang menguasai masjid sekarang ini mengklaim bahwa mereka adalah pengurus yang sah. Nah, sementara yang saya tanda tangan SK-nya itu adalah dari warga sekitar sini. Itu. Lurah Korumba, Harun Berlian, menjelaskan polemik Masjid Baitul Jalil di Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Sultra. Harun mengatakan, terdapat dualisme kepengurusan masjid yang menyebabkan konflik di antara sekelompok masyarakat. Pasalnya, kelompok yang saat ini mengaku sebagai pengurus resmi itu tidak mengantongi surat keputusan atau SK dari pemerintah setempat. Mereka juga menolak hasil pemilihan kepengurusan baru yang surat keputusannya sudah ditandatangani Lurah Korumba. Dari pantauan tribunnews.ultra.com, Masjid Baitul Jalil itu berlokasi di dalam kawasan permukiman RT 001, Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga. Letaknya di belakang kantor Lurah Korumba di Jalan Tebau Nungu dan berdekatan dengan coffee shop Looka Drive-thru di Jalan Made Sabara. Harun Berlian mengatakan masjid tersebut dibangun di atas tanah milik masyarakat setempat yang kemudian dihibahkan. Ahli warisnya masih hidup, jadi pemiliknya menghibahkan tanahnya untuk dibangunkan masjid, katanya, Selasa, tanggal 3 Februari tahun 2026. Dengan satu syarat bahwa segala macam kegiatan harus sepengetahuan lurah karena sudah diserahkan ke lurah, sambung dia. Lebih lanjut Harun menjelaskan, sebagian orang yang tergabung dalam kelompok tersebut bukan merupakan warga RT 001. Konflik kepengurusan masjid ini pun sudah berlangsung selama 3 tahun terakhir atau sekitar tahun 2023. Dalam kurun waktu tersebut pula, kegiatan kerohanian di tempat ibadah itu tidak ada mulai dari perayaan Maulid Nabi, Isra Miraj, hingga buka puasa bersama. Belum lagi soal pemilihan pengurus, kata Harun, pengurus masjid dari kelompok itu tak dipilih secara musyawarah alias tidak melibatkan warga setempat. Oleh karena itu, polemik ini menyebabkan keresahan terutama masyarakat di RT 001 Kelurahan Korumba. Itu yang jadi masalah, artinya mereka, sekelompok masyarakat, itu datang tinggal menunjuk siapa yang jadi ketua, bendahara, jadi warga di sini keberatan dengan yang terjadi seperti itu, jelas dia. Beberapa waktu lalu, pihak kelurahan sempat melakukan mediasi antara kelompok masyarakat tersebut dengan warga setempat. Mediasi itu menghadirkan Kementerian Agama Kota Kendari, Kantor Urusan Agama, KUA, dan Kecamatan Mandonga. Akan tetapi, mediasi tersebut tidak menghasilkan apa-apa. Terlebih pihak dari kelompok tersebut tidak hadir dalam pertemuan itu. Selanjutnya, terkait surat pemberitahuan penutupan masjid, langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk peringatan pertama bagi kedua belah pihak. Meski demikian, aktivitas di Masjid Baitul Jalil tetap berlangsung, azan masih berkumandang, dan masyarakat terus melaksanakan ibadah di masjid tersebut. Intinya saya hanya memberi solusi, saya tidak berpihak kemanapun, saya cuma mau mereka bisa bertemu, bicara baik-baik, cari solusi, tuturnya. Jadi saya cerita sedikit. Jadi begini, sebenarnya terkait polemik yang terjadi di Masjid Baitul Jalil itu dualisme kepengurusan. Jadi pihak yang menguasai masjid sekarang ini mengklaim bahwa mereka adalah pengurus yang sah. Nah, sementara yang saya tanda tangan SK-nya itu adalah dari warga sekitar sini. Itu yang pertama. Yang kedua, kemarin sempat saya pertanyakan, mana SK kalian? Artinya begini, kalau kita undur kembali, cashback kembali ceritanya, tanah ini adalah hibah dari pemilik dan ahli warisnya masih hidup. Jadi pemiliknya ini mewariskan tanahnya, menghibahkan tanahnya untuk dibangun masjid dengan satu syarat bahwa segala macam kegiatan apapun yang terjadi yang dilaksanakan di masjid itu harus sepengetahuan lurah setempat karena sudah diserahkan ke lurah. Nah, RT RW itu adalah perpanjangan tanah dari lurah dan dari pemerintah dalam ini lurah. Nah, jadi segala macam mau pemilihan ketua, mau pelaksanaan maulid, mau apapun dilaksanakan di masjid itu harus melapor ke RT dan RW atau pengurus masjid. Nah, selama ini yang terjadi tidak seperti itu. Itu yang jadi masalah. Artinya mereka tinggal datang menunjuk kamu jadi ketua, kamu jadi bendahara, itu yang terjadi. Nah, jadi
pihak yang sebelah ini yang memang sesuai prosedur itu keberatan, dan warga di sini itu keberatan dengan apa namanya, dengan yang terjadi seperti itu. Makanya saya mengambil kebijakan, saya beri peringatan bahwa masjid itu akan saya tutup kalau polemik seperti ini terus terjadi. Jadi intinya sebenarnya saya ini cuma memberi solusi. Saya tidak berat ke sana, tidak berat ke sini, tidak. Saya cuma mau mereka bisa bertemu, bicarakan baik-baik, carikan solusi, itu saja. Selesai, silakan. Ya, saya tidak punya hak di situ. Saya cuman apa namanya, cuman keinginan mereka bisa bertemu. Karena apa? Waktu pemilihan ketua dari warga di sini itu mereka diundang, tapi tidak pernah muncul, tidak pernah muncul. Pernah satu kali saya sendiri yang mediasi, saya undang dari Kementerian Agama, saya undang dari KUA, saya undang dari kecamatan, itu tidak menghasilkan apa-apa. Karena mereka tidak mau, tidak mau. Bayangkan dari Kementerian Agama itu dianggap seperti tidak ada gunanya, tidak ada anunya hadir di situ. Ya, itu bisa kita bayangkan. Nah, jadi saya pikir memang apa namanya ya, bagaimana mencarikan solusi, memberi mereka anu supaya apa namanya, kejadian seperti itu tidak perlu terjadi. Ya? Nah itu. Jadi harapan saya ya apa namanya, kedua belah pihak ini bisa bertemu, mencarikan solusi supaya barang ini cepat selesai. Saya juga apa nah, jadi anunya, maksudnya malah saya ditelepon dari BIN, dari Polda, katanya kenapa bisa itu belum ditutup, masjid masih terbuka, orang masih beribadah. Cuman saya beri surat kemarin, saya kasih jeda waktu sampai besok. Besok belum tutup, saya beri lagi peringatan kedua. 3 hari setelah peringatan kedua belum, saya beri lagi peringatan ketiga. Kalau itu belum ditutup, saya akan tutup. Itu rencana saya. Tetapi saya tetap minta pertimbangan ke pimpinan saya. Saya juga sudah ditelepon dengan pimpinan saya, Pak Lurah, itu koordinasikan baik-baik. Saya, iya Pak, tapi kan tidak mungkinlah saya mau panggil-panggil mereka. Nah, sementara yang berpolemik adalah warga dan pengurus, orang yang menguasai masjid. Ya, saya kira cuma itu. Ya. Polemik ini sudah mulai kapan, Pak? Sudah hampir 3 tahun terjadi. Iya, sudah lama. Nah, kalau saya cerita bahwa di selama mereka itu ini tidak boleh, nanti dibilang saya ini berpihak pada yang toh. Nah, lebih baik. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.